Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi kali ini saya mau membahas tentang Timnas U23. Ya, ini sebenarnya saya masih itu siapa libur jadi nggak di Surabaya gitu. Ini lagi di hotel. Tapi nggak apa, demi Timnas saya akan bikin video. Sebelumnya juga saya sempat nonton juga kayak tentang Liga Inggris yang apa itu Arsenal menang lawan Tottenham 2-3. Arsenal unggul 3 gol dulu, baru Tottenham 2 gol. Padahal Tottenham unggul penguasaan bola. Jadi apakah juga Tottenham ini Arsenal layak menang. Kemudian juga sempat lihat Liga Italia juga. Waktu itu ada Napoli lawan Roma sama Juventus lawan Milan. Semuanya seri. Satunya Juventus lawan Milan 0-0, Napoli lawan Roma 2 sama. Dan itu cuma itu yang kulihat, apa itu yang Liga yang live lah. Sisanya aku lihat di berita. Ya MU seri lagi emang lawak, apalagi Liverpool juga ikut-ikutan dan Chelsea juga. Ya, tapi yang lebih mengecewakan lagi City menang lagi. Dan ya, nah berarti cuma asing sama Arsenal sekarang yang berebut posisi juara. Oke, kita sudah bahas Liga luar, sekarang bahas tentang timnas. Ya, seperti biasa ya, Coach Shin menurunkan ya pemain andalannya ya kayak sebelum-sebelumnya, tapi bedanya nggak ada Rafael Strike. Strike ini istilahnya dia kena akumulasi kartu, jadi emang nggak bisa main. Padahal dia yang jadi tumpuan di lini depan Indonesia dan cetak 2 gol lawan Kroasia kemarin. Ya, ini aku juga bikin video kenapa, karena ada beberapa temanku yang juga tanya pendapatku sepak bola gimana. Jadi sekarang saya bikin video tentang sepak bola timnas Indonesia ini. Jujur pas di waktu itu Jakarta itu, apa aku di Jakarta maksudnya, itu apa ya, aku nggak sempat lihat dari awal soalnya emang waktu itu mesin plusnya error, terus aku bisa bayar. Jadi ya terpaksa cari channel, akhirnya bisa dapat. Dan apa itu 30 menit, jadi aku baru lihat dari menit 34. Jadi sebelum 34 aku lihat highlightnya aja, dan aku lihat dari highlightnya Uzbekistan sudah dapat 2 peluang emas dan kita sudah sering salah passing. Timnas kita, main kita sudah kelihatan tegang. Dan syukurnya sebelum menit 34 itu kita nggak kebobolan, karena itu tembakan yang bagus dari pemain Uzbekistan tapi kena tiang. Nah setelah itu menit 34 apa aku lihat live itu juga ya, kita masih bisa kasih perlawanan, cuma kita ya tidak bisa ciptain peluang lebih tepatnya. Jadi istilahnya kita main bertahan, kita biarkan Uzbekistan pegang bola dan menyerang, makanya kita serang terus. Tapi bagusnya walaupun 4 menit 45 plus 10 menit loh injury time di babak pertama kita nggak kebobolan, itu jauh cukup bagus prestasi. Ya kita nggak kebobolan di babak pertama dulu. Nah babak kedua itu sempat ada kejutan, jadi timnas kita harus cetak gol dulu lewat Ferrari kalau nggak salah, jadi lewat bola rebound cetak gol. Tapi setelah dicek VAR ternyata offside, kakinya dikit offside. Jadi ya dianulir golnya, yang sayangnya ya tidak ditarik garis. Harusnya kan bisa offside kan ditarik garis ditunjukkan gitu, tapi ini nggak ditunjukkan. Tapi emang kalau secara lihat dari angle kamera dari sisi kanan apa, itu emang kelihatan sedikit kakinya menjorok ke kanan, jadi itu mungkin jadi pertimbangan wasitnya. Nah setelah itu kena mental kan, jadi gini, pemain timnas Indonesia itu sebelumnya kena mental, maksudnya tegang. Aku ya bingung kenapa tegang ya, padahal lawan Korea Selatan mereka bisa menang kok, lawan Korea Selatan, Australia, Jordan. Jadi ini tiba-tiba tegang, aku nggak tahu juga. Jadi semua pemain underperform, bahkan pemain kayak Justin Hubner apa juga underperform, nggak sebagus biasanya maksudnya. Tapi ya setelah gol Danur tersebut nggak lama, Uzbekistan baru cetak gol, dan golnya cukup bagus lah. Jadi first time juga golnya. Jadi dari crossing dari kanan, bolanya kena pemain Uzbekistan di tengah dan gol dia. Itu defendernya padahal dua loh, tapi rasanya nggak ngapa-ngapain itu defendernya. Dan petaka setelah 1-0 bukannya membaik malah memburuk. Jadi setelah itu kena kartu merah kita karena Rizky Ridho, ya maaf aku harus bilang di sini, nembak burungnya pemain Uzbekistan. Ya itu sebenarnya nggak sengaja, tapi nggak tahu ya, wasitnya juga mungkin kalau textbook kamu jadi kena kartu merah ya wasitnya, atau kampret juga emang. Wasitnya betul dari Cina by the way, wasitnya Cina yang di lapangan Senjin Lau siapa namanya, sama wasit Thailand dia di VAR. Jadi ya ini, dan ini sangat merugikan Indonesia sih, apalagi kapten yang diusir keluar. Waktu itu kapten lawan kaptennya Uzbekistan, dia bilang nggak sengaja sih segitu ya,
sebenarnya kartu merah itu sangat bisa diperdebatkan gitu loh. Cuma ya mungkin karena taat atur aja wasitnya gitu. Makanya habis ini kan dihujat sama supporter Indonesia, dan akhirnya setelah itu nggak lama berselang kebobolan lagi, Indonesia sudah kena mental lagi, dan ya lewat kalau nggak salah free kick diselamatkan sama Hernando Ari dulu, tapi bolanya lepas, jadi habis itu kena tiang, aku lupa kalau nggak salah kena tiang dulu habis itu. Nah sebenarnya pertama ini aku yakin dia membuang bola, tapi dia dipres sama pemain Uzbekistan, malah dia nendang bola ke gawang sendiri. Aku ini kesalahan ya amatir sih ini. Sebenarnya Aha nggak perlu, karena Hernando Aris sudah mau ambil bola tersebut, jadi sebenarnya Aha nggak perlu jemput bola tersebut. Tapi ya itulah, nah, pemain bola bisa melakukan kesalahan juga lah kayak gitu. Tapi ini fatal sih 2-0, dan 2-0 main cuma 10 pemain ya selesai praktis. Mau plus, bahkan lebih gila lagi, injury time babak kedua itu plus 16 menit. Nah mati gue, mau plus 16 menit mau plus 30 menit tetap kalah Indonesia. Karena kenapa? Uzbekistan tuh mainnya sangat bagus. Dan sekarang aku mengerti kenapa Uzbekistan bisa, bayangin deh, sebelum laga lawan Indonesia itu, sebentar ya, maaf tadi saya pikir dia ngebel tadi kamar saya. Jadi apa itu ya, tadi yang extra time ya injury time, mau plus 16 menit 30 menit kalah. Soalnya ya emang timnas kita emang secara permainan hancur, banyak salah passing, defense-nya amburadul, dan lebih parahnya lagi kita nggak dapat peluang shot on target. Jadi kita nggak punya shot on target plus. Kalau dari statistik kita cuma 4 kali nendang, 0 shot on targetnya 0. Jadi gimana kita mau cetak gol kalau shot on targetnya 0? Gitu loh, tembakan on targetnya 0. Dan emang Uzbekistan tuh solid. Jadi pemain ajaran antar pemain rapat, mereka kombinasi apa, mereka tahu lah kawan-kawannya di mana. Jadi apa yang bagus. Jadi sebenarnya kita bukan kalah karena kan cuma karena wasit. Memang kita kalah secara pemain. Kalau 11-11 pun mungkin kita kalah juga. Karena mainnya kayak gini. Dan babak kedua nggak berubah. Gitu. Jadi ya jangan cuma nyalain wasit aja. Bukan bela wasit ya, cuma ya wasitnya emang salah, cuma ya secara permainan ya kita ya hancur gitu. Jadi emang kita layak kalah. Tahu Uzbekistan berapa shots? 28 tembakan, 28 dan 4 on target. Jadi istilahnya Hernando Ari masih ada 2 save ya, lumayan lah. Walaupun ini kiper untuk jaraknya untuk pendek kan kecil soalnya. Sama itu apa namanya? Secara statistik ya, ini statistik juga. Kan bisa di internet juga. Itu semua Uzbekistan. Semua. Literally semua itu yang dominasi Uzbekistan, baik penguasaan bola, passingnya lebih bagus Uzbekistan, shot on target, shot semua Uzbekistan. Jadi ya mau gimana lagi, memang kalah. Tapi ya ini belum berakhir, karena nanti apa itu ada perebutan tempat ketiga, dan yang lolos Olimpiade sekedar informasi bukan cuma yang masuk final, bukan cuma 2 tim tapi 3. Jadi kalau misalnya kita menang nanti lawan Irak, kita masih bisa masuk Olimpiade. Tapi ya mungkin lawannya Argentina. Sama itu juga apa namanya? Ya sebenarnya Coach Sintayong juga sempat marah sama wasitnya. Coach Sintayong juga kartu kuning sampai karena protes tuh. Jadi dia kesel juga sama wasitnya. Saya bilang kalau nggak salah dia bilang apa itu wasitnya harus disingkirkan dari sepak bola lah, katanya gitu. Ya wajar lah. Ya emang kita timnas dirugikan, tapi ya sebelumnya ya timnas Korea juga main 10 pemain pas lawan Indonesia, tapi mereka bisa imbang 2-2. Tapi ya ini lawannya Uzbekistan, jadi kita nggak bisa apa-apa. Ya aku tetap selama sih perjuangan timnas Indonesia hebat sih, sampai semifinal sih sudah luar biasa. Ini sudah luar ekspektasi loh. Saya pertama mikir ini bakal babak grup sudah selesai, ternyata enggak. Menang lawan Australia, menang lawan Jordania, bahkan dibantai Jordania, itu luar biasa itu. Dan menang lawan Korea Selatan juga, dan anak lahirnya Coach Sintayong. Dan Coach Sintayong pasti ada mixed feelings tuh, tapi akhirnya dia tetap profesional. Ini menunjukkan kecintaan Coach Sintayong juga pada negara Indonesia ini. Sama apa lagi ya? Oh ya, kalau nggak salah nanti perebutan tempat ketiga Fast Track boleh main ya harusnya. Jadi ya bagus lah. Kalau nggak salah kita bisa apa itu dapat lini depan yang bagus lah istilahnya, ada pencetak gol lah gitu. Dia kan juga pemain diaspora kan, jadi itu menambah kualitas. Sama apa lagi ya?
ya ini juga ya aku juga harap sepak bola juga jangan dipolitisasi juga. Jadi biarkan kita menikmati perjuangan timnas Indonesia aja, nggak usah ada yang pakai untuk panggung politik atau pakai buat apa kayak. Katanya ada juga yang artis yang ngejinx, maksudnya kayak ini bikin sial, ya mungkin benar mungkin juga enggak ya gitu. Kan sebenarnya yang nentuin kan nasib kita kan ya perjuangan diri sendiri dan Tuhan, itu aja, bukan artis-artis ini juga nentuin nasib timnas kita. Ya kita doakan aja yang terbaik bagi timnas Indonesia, dan aku berharap timnas kita bisa ikut Olimpiade nanti di Paris. Masalah itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton.